Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillahi tatimmu shalihat. Sungguh suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita malam hari ini teman-teman. Kita pada kesempatan ini berjumpa online. Mungkin ada beberapa yang sudah bertemu offline, tapi kita menentukan dengan online ini adalah salah satu nikmat yang bisa kita syukuri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan kedua kalinya tidak lupa kita selalu untuk mengucapkan sholawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan kepada para umatnya yang senantiasa mengemban risalah beliau hingga akhir hayatnya. Maka kita senantiasa sebagaimana umatnya, normalnya umat ya, maka kita mengharap untuk bertemu dengan beliau di akhir hayat kita, di hari kebangkitan kita. Maka daripada itu, dengan momentum Maulid Nabi ini, kita memperbanyak salawat kita, maka mari kita salat bersama-sama. Allahumma Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat gurunda kami, ayahanda kami, Ustadz Nopriyadi Hermani, selaku narasumber yang akan membersamai kita pada malam hari ini. Yang kami hormati pula Ketua BE Kornas BKLBK beserta para jajarannya yang menginisiasi acara Maulid Nabi bersama BKLBK dengan tema model dakwah inspiratif untuk generasi muda, dan yang kami banggakan BKLBK dari wilayah dan daerah dimanapun antum semua berada, dari ujung barat Indonesia, Aceh, hingga hampir ujung timur Indonesia, Sulawesi. Berikut juga para peserta yang telah hadir pada acara malam hari ini, yang harapannya acara pada malam hari ini yang semakin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan antusias sekali, saya Muhammad Al-Haq yang akan memandu acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini dari awal hingga akhir nanti. Maka daripada itu, sebelum kita memulai acara inti, izinkan saya untuk menyapa dari teman-teman sekalian terlebih dahulu. Baik, saya ingin menyapa dari teman-teman, apakah dari ini ada yang berada dari luar Jawa, teman-teman? Bisa angkat tangan. Saya lihat ada beberapa yang tadi menamai dirinya dari Aceh dan dari... Iya, Mas Abdul Haris ada, Ustaz. Nggih, ternyata ada nggih. Atau bisa ada volunteer yang mau mengacungkan diri, dari mana asalnya? Karnila. Oke. Iya. Lewat chat mungkin, lewat chat. Oh, nggih, bisa. Oke, bisa angkat tangan. Iya, bisa Afwan, diangkat Bang tangan. Indrian. Oh iya, Afwan. Iya, untuk yang dari luar Jawa bisa disebutkan asalnya dari mana dan bisa dikatakan hadir, misalnya dari Aceh hadir, dari Sulawesi hadir, atau dari Australia hadir, siapa tahu ya. Oh, dari Aceh. Iya, ahlan wa sahlan Kak Karnila dari Aceh. Ternyata ini dari Aceh masih jam sama ya jamnya ya. Atau ada yang dari ujung timur Indonesia yang nambah 2 jam dari WITA. Oh, dari Bogor hadir. Atau dari teman-teman yang di Jawa juga bisa hadir nggih. Atau ada yang dari Jawa, ada yang dari Jogja, dari Malang. Saya tahunya Malang dan Jogja ini. Hadirnya dari mana, Mas Onana? Kak Onana? Dari Manchester ya. Saya ingatnya kipernya Manchester United. Ya, ada dari beberapa yang dari Aceh, dari Bogor, dari, kalau yang sependek saya tahu ada dari DIY dan dari Bengkulu. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, eh, satu lagi
Masya Allah ternyata dari Sumatera. Satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman sekalian. Malah dari Aceh malah baru masuk waktu Isya gitu. Iya, kami izinkan dan untuk segera kembali lagi nanti ya. Ini saya ingin bertanya dari teman-teman sekalian satu volunteer ya. Kira-kira pertanyaan adalah malam hari ini motivasi teman-teman mengikuti acara ini apa? Jadi bisa dijelaskan dari ini ikhlas ya yang kalau yang saya pilih ya. Dari Mas Jiswan Mondika. Halo Mas Jiswan, bisa on mic? Kak. Iya, bisa. Oke, mohon keridoannya ya. Motivasi Mas Jiswan mengikuti agenda Maulid Nabi malam hari ini apa Mas kalau boleh tahu? Apakah hanya ikut saja atau mau menambah relasi silaturahmi atau malah menambah jodoh? Walaupun kita tidak menyediakan, ya. Ini motivasi saya ikut kegiatan ini, yakni untuk meningkatkan ini pengetahuan tentang dakwah, tentang terutama tentang BKLDK juga Kak. Bagaimana metode dakwah yang ini, yang baik untuk generasi muda. Oke, Saya lihat sekarang kan agak susah untuk berbaur dengan generasi muda sekarang. oke, alhamdulillah. Semoga yang diharapkan dan yang di itu kan nanti terjawab ya. Tapi nanti kalau mungkin masih belum ada, bisa nanti disampaikan. Oke, satu lagi ada Oke. yang dari kolom chat ternyata Mas Said Akil. Bisa dengar suara saya Mas Said? Oh, ternyata. Bisa on mic Mas Said? Ini bukan tanya jawab, ini masih permulaan, gitu. Oke, saya rasa masih ada eh, apa namanya masalah di. Baik teman-teman sekalian untuk mempersingkat waktu, izinkan saya apa namanya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Maka karena saya tidak sendirian, sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita, ayahanda kita, Al Ustadz Nopriyadi Hermani. Beliau lahir di negeri Seribu Langgar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau melanjutkan pendidikan S1 beliau setelah lulus di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1997. Lalu beliau melanjutkan program master di Biomedical Engineering, Nanyang Technological University di Singapura. Dan selanjutnya beliau meraih gelar Philosophy of Doctor atau PhD di Tokyo Institute of Technology, Jepang, dengan spesialisasi Pattern Recognition and Machine Learning. Semenjak kuliah hingga saat ini, beliau menyenangi ilmu psikologi, pengembangan diri, agama Islam, manajemen organisasi, kepemimpinan, ilmu sosial dan politik, ekonomi, sejarah, peradaban, dan berbagai bidang ilmu di luar bidang engineering. Sehari-hari, Pak Nopriyadi, atau biasa kita sebut Pak Nopriyadi, Pak Nopri, mengajar di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Di samping itu, beliau di samping mendidik di lembaga perguruan tinggi, juga mengabdikan diri beliau secara penuh pada pendidikan serta dakwah dalam ranah keluarga dan masyarakat. Sebagai wujud keseriusan beliau dalam aktivitas mendidik, beliau telah menyusun sebuah buku yang berjudul The Model, sebuah buku pengembangan diri spiritual ideologis untuk meraih sukses atau kebahagiaan pribadi dan sukses berupa keberkahan peradaban. Buku ini berisi panduan bagaimana merancang desain diri dan mewujudkannya dalam kehidupan dengan proses kuning. Kemudian bersama istri beliau menulis buku The Model for Smart Parents sebagai aplikasi dari The Model untuk keayahbundaan, pegangan orang tua yang menginginkan generasi penerus yang sukses, bahagia, dan kontributif dalam membangun peradaban barokah. Uh, dari profil pemateri ini yang kita akan dengarkan bersama-sama terkait model dakwah inspiratif untuk generasi muda yang Pas pada patah momen mulia ini, gol jakong lu. Saya morong-morong hilang nih. yakni Maulid Nabi, menjadi harapan untuk kaum muda-mudi, terkhusus mahasiswa, untuk melanjutkan risalah dakwah Nabi ini dengan the model of inspiratif dakwah. Ada salah satu harapan beliau di akhir kehidupan beliau untuk mati dalam keadaan syahid, serta meraih surga Firdaus di yaumul hisab, berkumpul bersama orang-orang soleh, dan keluarga beserta orang-orang yang dicintai. Semoga Allah mengabulkan cinta-cinta beliau. Mari kita aminkan bersama-sama teman-teman. Amin ya robbal alamin.
Maka tanpa berlama-lama lagi kita sambut Ustadz Nopriyadi Hermani. Assalamualaikum Ustadz Nopriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kabar? kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Tadi saya mau tanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz Nopriyadi posisi sekarang di Jogja. Yogyakarta. Alhamdulillah. Di, ini sebenarnya kita satu kota Ustadz, tapi saya di Bantul Ustadz. Oh, Bantul. Ya. Oke, kita di Bantul. Oke. Ustadz Nopriyadi Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cuma kalau udah malam gini udah ngantuk saya. Oh enggak ya, untuk work life balance Eh, harusnya tidurnya kalau Rasulullah Sunnah itu mempercepat tidur nggih. ya. Ini mohon izin nggih teman-teman ingin apa namanya mendengarkan petuah-petuah dari jenengan kaum muda-mudi ini Hmm, untuk terkait dengan the model. Ini hampir mirip nggih Ustadz buku jenengan dan gitu ya. tema kita malam hari ini. Model Oke. dakwah itu nggih untuk muda-mudi karena memang panitia mencocokkan itu mungkin nggih. Hmm, Nggih, ya, baik ya. untuk Ustadz Nopriyadi sudah dijadikan co-host nggih Mas panitia. Udah. Ampun, nggih. Nggih. Untuk Ustadz Nopriyadi waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul di secara virtual dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi model apa judulnya itu, dakwah inspiratif pada anak muda. Kira-kira begitu ya. Nggih, bener Ustadz. Oke. Nah, pertama memang kita mesti memahami ya bahwa dakwah itu adalah jalan hidup. Ini yang memang harus kita sadari. Jadi harus mematok diri kita bahwa jalan hidup kita itu adalah jalan hidup orang-orang hebat, jalan hidup para nabi, dan jalan hidup umatnya Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, hai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku, Nabi Muhammad maksudnya, dan orang-orang yang mengikutiku itu mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Jadi memang kalau Allah itu mengajarkan Nabi Muhammad ya, untuk menyampaikan bahwa ini adalah jalan hidup, maka mestinya kita sebagai pengikutnya umat Nabi Muhammad itu juga menjadikan dakwah itu sebagai jalan hidup. Jadi dakwah itu adalah bagian hidup kita. Dan dakwah itu adalah poros hidup kita. Kalau kita itu mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Lalu kemudian orang bertanya, ya, orang bertanya, kenapa harus mengikuti Nabi Muhammad? Ya karena memang itu diperintahkan oleh Allah. Yang kalau di bulan Maulid ini kita sering mendengar ya, disampaikan ayat Quran surah
Al-Ahzab ayat 21. Wajibillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang terbaik. Jadi Rasulullah itu adalah suri tauladan kita. Yang kalau tadi jalan hidupnya Nabi Muhammad itu adalah jalan dakwah dan kita itu harus menjadikan Rasulullah sebagai tauladan, ya berarti jalan hidup kita itu memang nggak ada pilihan kecuali jalan hidup dakwah. Dan jalan hidup dakwah adalah jalan hidup yang terbaik. Jadi kalau saya ini hidupnya hampir setengah abad ya. Jadi November nanti saya udah setengah abad. Itu semakin ke sini itu saya semakin paham bahwa yang namanya manusia ini kalau hidupnya tidak dengan dakwah itu mostly ya sebagian besar kita duga kuat itu hidupnya akan bermasalah. Kok bisa begitu? Karena kalau kita yang namanya berdakwah itu kita jadi paham. Kita jadi paham, kita semakin menghayati apa yang kita dakwahkan, yaitu Islam. Kalau kita itu tidak mendakwahkan Islam, Islam yang kita pahami itu hanya sekedar lewat saja. Tapi kalau kita mendakwahkan Islam itu, maka kita akan semakin menguatkan pemahaman kita, ya, selalu menyegarkan pemikiran kita itu dengan Islam. Jadi dakwah itu ujungnya sebenarnya untuk kita. Dan Islam itulah yang kemudian membuat diri kita itu kuat, hidup kita itu tertata, kemudian membuat hidup kita itu bahagia, dunia maupun akhirat. Jadi ketika kita mendakwahkan Islam itu, maka kemudian itu akan menguatkan kita untuk mengamalkan yang namanya Islam. Dan mengamalkan Islam itu akan membawa pada kebaikan, hidup yang lebih tertata. Nah, kalau kita ingin mendakwahkan Islam, ya, jadi semakin kita hidup itu semakin, saya tadi bilang katakan bahwa saya sudah 50 tahun, dakwah itu ya kira-kira juga usianya hampir separuh hidup saya ya. Kita 25 tahun saya mulai dakwah itu semakin jelas pada hari ini bahwa manusia itu membutuhkan yang namanya Islam. Nah, maka untuk dakwah inspiratif, dakwah yang seharusnya ada, yang harus dipahami ya oleh generasi muda. Nah, kira-kira yang saya sampaikan ini. Nanti silakan ini menginspirasi atau tidak ya. Saya akan mulai dari slide judulnya ini. Dunia itu membutuhkan Islam. Jadi ini apa namanya poin penting ya. Karena kalau Islam itu tidak dibutuhkan, orang nggak mau itu pakai Islam. Jadi saya biasa menyampaikan di banyak forum ya, tokoh dari kalangan mana saja, ya, termasuk apa namanya pengusaha, profesional, bahkan juga para kiai misalkan. Temanya kurang lebih ini, dunia membutuhkan Islam. Karena ternyata banyak yang tidak menyadari, ya, tidak menyadari, tidak benar-benar paham bahwa dunia itu membutuhkan Islam. Nah, kok bisa begitu? Karena orang melihat bahwa dunia ini kayaknya baik-baik saja. Kita lihat bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang modern, kaya menyaksikan bagaimana gedung-gedung bertingkat itu dibangun di negara yang namanya Jepang. Dan itu kemajuan madaniyahnya luar biasa. Dan kalau lihat itu, maka seolah-olah memang dunia ini baik-baik saja. Padahal di sana
bisa dikatakan ya hanya orang Islamnya hanya secuil. Azan aja kita nggak dengar itu namanya azan. Tapi ternyata modernitas itu luar biasa. Ya, jadi orang merasa bahwa dunia baik saja. Ya. Apalagi kemajuan sains dan teknologi, wow, luar biasa. Kita bisa ngomong-ngomong secara online, secara virtual. Itu kalau nggak ada kemajuan sains dan teknologi, nggak bisa. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini, kalau kita bayangkan itu terjadi di masa lampau, bahkan di masa Rasulullah misalnya, jadi kita ini kayak melakukan sihir nih. Saya bisa komunikasi dengan berapa orang ini? 30-an lebih ya. Coba bayangkan, secara virtual, secara online, saya bisa dengar suara Anda. Anda bisa dengar suara saya, bisa ngelihat. Ini kayak sihir, tapi dengan kemajuan teknologi itu bisa. Manusia bisa buat yang namanya kereta api cepat ya. Nah, ini kereta api cepat udah bisa di. Bahkan manusia bisa buat itu apa namanya mobil terbang. Ya, mobil terbang kan sudah diuji coba di Dubai. Nah, besok katanya mau dipakai taksi, mobil apa namanya, taksi di taksi atau transportasi. Ya, diuji coba lah paling tidak itu di IKN katanya. Jadi manusia bisa buat itu mobil yang terbang. Kemajuan sains dan teknologi. Nah, ini video sebenarnya, cuma saya nggak tahu waktunya cepat apa enggak ya. Saya lewati saja ya. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa dunia ini ya bagi banyak orang baik-baik saja. Teknologi berkembang luar biasa. Saya putarkan sedikit, sedikit aja deh. The term Fourth Industrial Revolution is coined by Professor Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World Economic Forum. He claims that the Fourth Industrial Revolution will be more profound. Kedengaran ya suaranya ya? Masuk Ustaz, dengar. Masuk. Masuk. For IR, or as some call it, Industry 4.0, we need to go back in history and take a look at the first industrial revolution, which started around 1760 in Great Britain, which was powered by the steam engine. From the late 1880s, the second industrial revolution was notable for mass production, division of labor, and electricity. The third industrial revolution, known as the digital revolution, took place in late 1960s, which in a few decades saw the invention of the computer and the internet. Industry 4.0 is a result of the fusion of technologies. The exponential growth of technological advances are merging the physical, digital, and biological worlds in ways that just decades ago was only possible in science fiction movies. Gene editing, new forms of machine intelligence, robotics, 3D printing, nanotechnology, and technologies such as blockchain and smart materials are profoundly changing the way we live, work, and relate to one another. Bernard Marr, author and speaker on business, technology, and big data, warns that the question is not if Industry 4.0 is coming, but rather how quickly it will arrive. As with big data and other business trends, he suspects that the early adopters will be rewarded for their courage jumping into this new technology, and those who avoid change risk becoming irrelevant and left behind. Connected machines and objects offer a great potential for a 4IR, and experts predict the number of connected devices that will be in use is estimated to reach 75 billion by 2025. The data obtained from these physical devices are then put through machine learning and artificial intelligence processes. As machines become more intelligent, humanity will also grow and become smarter. American author, inventor, and futurist Raymond Kurzweil says, "It's hard to think of any problem that a superintelligence could not either solve or at least help us solve. Disease, poverty, environmental destruction, unnecessary suffering of all kinds. These are things that a superintelligence equipped with advanced nanotechnology would be capable of eliminating." According to Kurzweil's law of bioengineering and AI, 4IR, portrayed in cinema and literature, have instilled in us a sense of dread at the thought of an AI going rogue, like in the movie Terminator.
Biomedical gerontologist Aubrey de Grey says he believes that, thanks to imminent advances in technology, the first person to live up to age 1,000 is likely alive today. But bioengineering brings new areas of concern and debate as well. A newly published paper has revealed that Chinese scientists have added human genes to the brains of monkeys. This did not sit well with other researchers in the field and drew heavy criticism for crossing the chimera line. Monkeys are far closer to humans on the evolutionary ladder than mice, and many fear that endowing them with human genes related to brain function would inadvertently give them a stronger sense of self-awareness. The more we anticipate and debate the most powerful technological revolution to date, the better we can guide the development toward outcomes that do more good than harm. Oke. Nah, itu saya putarnya sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kemajuan teknologi sains itu luar biasa. Kita hidup di era keberlimpahan ilmu pengetahuan. Dan ini yang dipahami banyak orang. Lalu bayangkan tiba-tiba ada sekelompok orang kemudian menyeru manusia kepada Islam. Mereka bertanya-tanya, ngapain bawa Islam? Ngapain dakwah Islam? Orang sekarang sedang bekerja membangun ilmu pengetahuan. Anda membawa ajaran ribuan tahun yang lalu, apa relevansinya? Kalau kita itu tidak mengikuti perkembangan pengetahuan, tidak mengikuti teknologi, tidak berkompetisi, maka kemudian kita tertinggal. Kita tidak relevan dengan zaman. Nah, kira-kira begitu ya. Apa coba yang ditawarkan Islam? Mungkin mereka bertanya itu. Apa kira-kira jawaban kita? Apa yang ditawarkan Islam terhadap dunia ini? Apa atau dengan katanya sebenarnya Islam itu apa sih yang kita butuhkan dari Islam? Itu kira-kira yang ada dalam mindset mereka, yang ada dalam mindset yang mungkin anak-anak muda ya. Kenapa sih bawa-bawa Islam kira-kira gitu? Nah, maka kemudian mereka tunjukkan kalau kita itu nengok ke belakang, coba lihat mereka bilang bahwa dunia ini bergerak dengan sangat cepat, ya kan? Jadi kita hidup di era disruptif, di mana banyak sekali perubahan-perubahan cepat. Jadi kalau kita tidak bisa berubah, maka kemudian kita jadi pribadi yang kadaluarsa, tidak relevan dengan zaman. Jadi kalau Anda tidak bekerja keras untuk mengikuti perubahan, maka Anda akan ketinggalan. Nah, kalau Anda itu bawa-bawa Islam, ya gimana? Gitu. Mereka mungkin nggak kebayang saja ada orang yang ngajak-ngajak kepada Islam. Gitu. Coba kita lihat dibilang ditunjukinnya. Manusia udah yang namanya apa ini robot ya penyiar pertama di Cina sebenarnya. Jadi sekarang manusia tuh buat robot, robot itu menggantikan pekerjaan manusia. Bahkan penyiar pun itu dirubah. Nah, ini ya, agak lama bagi ini. Sekarang sudah ada di kalau nggak salah ya. Ini perkembangannya. Ya. Coba. Jadi kita itu hidup era keberlimpahan pengetahuan dan pengetahuan itu terus baru. Mau pengetahuan apa? Mau tentang pribadi, ada psikologi. Mau tentang masyarakat, ada sosiologi. Mau tentang ada ilmu hukum, ilmu politik. Itu ilmunya berkembang semua. Anda tiba-tiba bawa ajaran 1.000 tahun yang lalu. Apa relevansinya? Bisa nggak ajaran Anda itu membuat kita itu maju secara teknologi? Ada nggak di sana ilmu-ilmu tentang apalah yang mungkin mereka 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 tuntut ya bisa berkontribusi terhadap kemajuan zaman gitu. Nah ini itu mungkin yang ada dalam bawah sadar mereka, apalagi mereka yang hidup di negara yang maju. Nah lalu apa kira-kira jawaban kita?
ya, dari pernyataan itu. Dan kita pun coba saya lihat ya, kalau orang itu ada di negara maju, ke luar negeri misalnya ke Jepang, ya. Saya dulu milih Tokyo itu karena Tokyo salah satu landmark kapitalisme dunia. Kota termahal di dunia itu ada di Tokyo. Jadi kalau lihat Tokyo itu terasa sekali. Aura kemajuannya itu terasa. Ya, dibandingkan kalau kita lihat Yogyakarta misalnya. Ya, itu beda. Nah, dan orang sibuk memang bekerja. Ya, cari yang namanya pengetahuan. Tapi kalau kita lihat semakin mendalam, ya, kita lihat kemajuan kita manusia pada hari ini, itu memang harus diakui sebagaimana yang mereka rasakan juga ya, bahwa segala macam kemajuan ini karena manusia menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pondasi membangun peradaban modern. Jadi zaman sekarang ini orang kalau ingin membangun peradaban itu dengan pengetahuan. Karena ya begitu. Kalau zaman dulu orang yang namanya raja itu menentukan bagaimana undang-undang, bagaimana peraturan. Tapi kalau yang sekarang itu pengetahuan, ilmu gitu. Jadi kalau orang itu buat undang-undang, biasanya harus masuk ada fase yang harus dilewati namanya naskah akademik. Jadi undang-undang itu dibuat kalau sudah lewati naskah akademik. Nah, kalau sudah lewat naskah akademik, bisa dikatakan undang-undang itu nanti sudah ilmiah. Dan undang-undang itu sifatnya kalau diberlakukan pada manusia itu mengarahkan aktivitas manusia, mengarahkan aktivitas ekonomi kalau undang-undang terkait ekonomi, mengarahkan aktivitas politik kalau terkait dengan politik, mengarahkan aktivitas industri kalau undang-undang terkait industri, mengarahkan aktivitas pendidikan kalau undang-undang terkait masalah pendidikan. Jadi undang-undang itu menentukan manusia itu jadi seperti apa. Jadi peradaban manusia seperti apa ditentukan oleh undang-undangnya. Dan undang-undang itu dibangun dari ilmu pengetahuan. Lalu kemudian ada yang ngajak nih, membawa Islam. Maka mereka pasti akan bertanya, ya, undang-undang kalau dibangun dari kitab suci, dari ajaran 1400 tahun yang lalu, relevan apa enggak sih? Mereka pasti akan bertanyakan itu. Oh, apa jawaban kita? Ya. Dan kemajuan modern pada hari ini, kalau kita lihat ya, sejarah zaman modern ya, ini yang harus dipahami ya. Generasi muda, para penggemar dakwah ini harus paham bahwa zaman modern ini tidak terjadi begitu saja, tapi ini kelanjutan dari peristiwa sejarah. Mulai dari runtuhnya Yunani Romawi. Ketika ini runtuh, manusia berada dalam kegelapan selama 800 tahun. Gelap benar nih. Kemudian masuk masa Renaissance, abad pencerahan, abad Renaissance, kebangkitan kembali. Jadi masa-masa orang-orang Eropa itu menantikan kembali kebangkitan Eropa, masa-masa kejayaan mereka. Di 800 tahun mereka mengalami kegelapan, 300 tahun mereka mengalami penantian. Jadi, menantikan hadirnya kembali peradaban Eropa yang maju, kira-kira begitu. Itu masa Yunani dan Romawi. Karena saking sakitnya di masa kegelapan ini. Nah, baru kemudian setelah itu mereka masuk ke abad pencerahan. Nah, abad pencerahan ini adalah abad di mana ya kristalisasi sekularisme dalam kehidupan. Lalu kemudian masa pencerahan ditutup dengan atau diakhiri dengan revolusi Prancis. Kalau di sini pengentalan sekularisme pada revolusi Prancis ini berdirinya negara sekuler yang pertama di dunia. Lalu kemudian ini mengglobal sekularisme itu sampai kemudian membawa kehidupan zaman modern pada hari ini. Jadi ini sejarah Eropa. Jadi kalau mereka itu membangun peradaban dengan pengetahuan, ya karena sejarah mereka itu seperti ini. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan ya peradaban sekuler kapitalis. Dan mereka bangga dengan ini. Ya, mereka bangga. Lalu apa jawaban kita? Nah, maka yang kita harus pahami, ya, sebelum kita menyampaikan itu kita harus memahami bahwa peradaban kapitalis ini itu pusat
pusatnya itu ada pada materi. Jadi porosnya ada pada materi. Materi itu adalah ukuran kebahagiaan manusia modern. Materi itu yang dikejar. Jadi kalau orang itu materialistis ya, berpikir ekonomi, itu normal pada hari ini. Karena memang seperti inilah kehidupan kita. Jadi segala macam aktivitas yang ada pada hari ini itu ujung-ujungnya duit. Nah, kira-kira begitu. Aktivitas politik ujungnya duit. Itulah kapitalisme. Ya, dan manusia menikmati kapitalisme ini. Ya, yang nggak punya materi, dia akan kejar materi. Yang sudah dapat materi, dia tambah lagi materi. Jadi manusia sibuk untuk mendapatkan materi. Itu terjadi di mana-mana. Nah, dan ya, membuat manusia itu memang semakin serakah. Dan kalau tidak ada keserakahan, nggak ada kemajuan. Ya enggak? Jadi kalau tidak ada keserakahan tuh nggak ada kemajuan material. Nah, itu prinsip mereka. Jadi kalau kita serakah, itu berarti terjadi pertumbuhan. Kalau nggak punya semangat tumbuh, ya itu berarti keserakahannya kurang. Ya. Oke. Nah, yang perlu kita pahami, ya ini yang perlu kita pahami ya. Ini belum cara menyampaikannya ya. Ini akan kita deliver nanti kepada mereka. Yang perlu kita pahami ternyata setelah kita lihat secara mendalam, kehidupan kapitalisme itu mengalami dua macam kegagalan. Pertama adalah kegagalan kehidupan pribadi, ya, di mana manusia itu hidup tanpa makna, meaningless life. Jadi manusia itu sekarang hidup tanpa makna. Manusia itu mudah sekali depresi. Manusia itu mudah sekali stres. Manusia itu sekarang banyak sekali yang mengalami mental illness, sakit mental. Anak-anak remaja itu 30% punya masalah mental. Kalau ada orang bunuh diri, ya sering kita dengar mahasiswa bunuh diri itu hal yang biasa. Di seluruh dunia itu hal yang biasa. Ya, itu hal yang biasa. Jumlahnya banyak. Ya, saya tidak menunjukkan statistik yang di sini. Jumlahnya banyak. Dan kalau tidak salah, bunuh diri itu kematian nomor 2 kalau nggak salah di Amerika setelah kecelakaan. Coba dicek lagi. Itu saking banyaknya itu yang terjadi pada anak muda. Ya. Nggak cuma anak muda yang mental illness, yang tua juga seperti itu. Jadi manusia ini banyak sekali yang punya masalah mental. Ya. Banyak. Nah, manusia itu ya homo economicus ya. Dan karena manusia itu mengejar materi sampai lupa diri, maka mereka mengalami unbalanced life, hidup yang memang tidak imbang. Anda bayangkan ya, di Jepang itu orang kerja dari pagi sampai tengah malam. Biasa itu orang berangkat kerja pagi-pagi sekali jam 6 gitu, pulang jam 12 malam. Ya. Kereta terakhir di Tokyo itu jam 12 malam. Jadi saya pernah satu saat apa namanya di Tokyo, kemudian naik kereta terakhir udah salah. Itu penuh. Ya. Jam 12 malam itu penuh. Kalau di sini kan udah sepi. Itu kereta penuh, orang berjejal. Anda bisa bayangkan. Jadi mereka hidup dari berapa jam itu? 18 jam berarti untuk kerja. Maka wajar kan maju mereka secara material. Tapi mereka ini, ya ini gambarannya nih. Mereka kejar yang materi, tapi mereka banyak gagal dalam kehidupan. Mereka mungkin sukses secara materi, tapi mereka gagal dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Nah, mereka sukses materi, tapi mereka gagal dalam hidup. Karena sukses materi itu beda dengan sukses hidup. Ya. Nah, ini cerita banyaknya. Orang-orang kalau Anda lihat menyampaikan ketidakbahagiaannya. Orang sukses itu banyak hidupnya nggak bahagia. Ini banyak sekali. Ya. Jack Ma pun tidak bahagia. Ini Robin Williams ya, bunuh diri ini. Ini pelawak hebat zaman dulu ya, matinya bunuh diri. Jadi manusia itu yang dikejar harta, kejar materi. Laukana li ibni adama wadiyan min malila batagot halisan wala yamlu jawfabni adama ila turubu. Kalau seandainya Bani Adam itu diberikan 20 lembar harta, pasti menginginkan yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi rongga dada anak Adam kecuali mati. Jadi keinginan manusia akan materi itu nggak bisa, nggak akan selesai. Nggak akan ada kata puas. Dan sekarang
Itu saya tadi katakan, keserakahan itu akhirnya memang menjadi hal yang dekat dengan kemajuan manusia, kemajuan materi. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, ini ada istilah toxic success ya, kesuksesan beracun. Jadi kesuksesan beracun itu ada seorang psikolog dari Amerika, namanya Dr. Pearsall. Dia meneliti manusia, orang-orang sukses di dunia, kehidupannya selama bertahun-tahun. Dia teliti. Apa yang dia simpulkan setelah dia teliti selama bertahun-tahun orang sukses dunia, yang disimpulkan adalah ternyata orang sukses itu hidupnya menderita. Itulah yang disebut sebagai toxic success, kesuksesan beracun. Jadi orang sukses itu hidupnya menderita. Ya ini sepertinya memang paradoks, tapi kenyataannya begitu. Terus kalau gitu kita nggak jadi orang sukses, jadi orang gagal. Ya kalau orang gagal tidak diteliti ya. Orang sukses diteliti, orang sukses saja menderita, apalagi orang gagal. Jadi kalau orang menderita sekarang udah banyak. Ya, peradaban modern kita itu peradaban yang depresi itu bagian dari ya, seperti epidemi. Oke, ini ceritanya panjang, ini video sebenarnya. Oke deh, putar aja deh. Apakah Anda bahagia dengan hidup Anda? Ini adalah pertanyaan yang anehnya sangat jarang didapatkan jawaban yang tegas. Seperti, tentu saja, saya sangat bahagia. Kebanyakan sulit sekali mengatakan bahwa mereka telah bahagia dengan hidup mereka. Ada seorang profesor Jepang yang tidak sedikit pun menampakkan kesedihan atau kehilangan jiwa. Sampai sang profesor mengatakan sendiri keadaan ini. Saya ini telah memiliki segalanya. Saya punya harta, rumah. Saya juga berprestasi. Namun, saya tidak merasa serta bahagia karenanya. Saya pikir teman-teman saya kondisi ekonomi dan prestasinya jauh di bawah saya. Tapi rasanya hidup mereka lebih bahagia. Ini adalah suara kegagalan hidup negara kaya, Jepang. Menurut statistik, sekitar 30.000 orang per tahun mati bunuh diri. Angka ini tentu sangat mengejutkan dan cukup menggambarkan rendahnya tingkat kebahagiaan semua. Kemudian mari kita lihat kehidupan para selebriti di tanah air. Semua orang tahu pekerjaan artis adalah menghibur orang lain. Dikatakan sukses bila mereka berhasil membuat banyak orang merasa senang dan terhibur. Bisakah keterampilan menghibur orang lain membuat hidup mereka lebih bahagia? Belum tentu. Ternyata tidak sedikit yang gagal dalam hidupnya. Dan yang harus kebahagiaan dengan berubah. Tapi hidup dengan hancur dan ternyata kesuksesan seseorang tidak menjamin kebahagiaan. Namun berpotensi tindakan yang harus kegagalan hidup. Popularity, power, financial freedom, dan segala yang menjadi ukuran sukses ternyata otomatis membawa pada kebahagiaan dan keberhasilan dalam. Orang sukses yang menderita serta mengalami kegagalan hidup biasanya memiliki banyak bentuk dan saja. Potret gagal dalam kehidupan pribadi tidak hanya terjadi pada orang-orang yang dipandang sukses. Potret kegagalan dalam hidup bisa terjadi pada siapa saja. Lalu, jika kesuksesan tidak menjamin keberhasilan dalam hidup, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi di dunia ini ya, banyak orang tidak merasakan kebahagiaan. Banyak orang hidupnya depresi. Banyak orang stres. Kalau menikah pun, kurang lebih 50% pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Belum dihitung lagi pernikahan yang masih bertahan karena terpaksa. Jadi ketika jadi jomblo nggak bahagia, ketika menikah hidupnya juga bermasalah. Kayak itu yang pertama ya kita harus hati. Yang kedua, manusia dengan kemajuan sains dan teknologi tadi ternyata gagal secara kolektif menata peradaban. Maju memang secara material, tapi
Tapi kita lihat krisis multidimensi itu udah jadi hal yang wajar, udah jadi hal yang sering terjadi. Krisis ekonomi misalnya, udah langganan nih krisis ekonomi. Kemiskinan misalnya, ya. Kesenjangan ekonomi, oh, luar biasa kesenjangan. Kan baru-baru kita lihat ya dari siapa itu yang menyampaikan 18 orang di Indonesia itu menguasai 82 salah ya perekonomian, aset dan perekonomian nasional. Coba bayangkan, 18 orang. Ya, sisanya berapa ya? Sisanya direbutkan oleh ratusan juta orang Indonesia. Kesenjangan kaya miskin terjadi di mana-mana. Ya. Belum lagi, aduh, politik itu untuk orang kaya. Ya. Jadi politik itu for untuk orang kaya. Ini gerakan Occupy Movement, ya. Ratusan ribu, mungkin jutaan orang turun ke jalan di Amerika saat itu, demonstrasi besar-besaran. Kemudian mereka meneriakkan gini, we are the 99%. Kami ini 99%. Tapi kenapa pemerintah itu berpihak hanya kepada 1%? Jadi di mana-mana orang nggak puas dengan penguasanya. Ya. Ketiadaan global, udah terlihat lah. Ya, kita di bawah senjata pemusnahan massal. Jadi ada 30.000 berapa? Jadi lupa angkanya ya. Jadi ledak nuklir yang ada pada hari ini 50.000 kalau salah itu. Itu kalau diledakkan semua cukup membunuh 80 miliar umat manusia. Ada umat manusia hari ini berapa? 8 miliar. Jadi cukup membunuh 10 kali jumlah penduduk bumi pada hari ini. Ya, ini kalau meledak ya bisa melelehkan biosfer kita. Jadi bumi itu kayak kiamat ya. Makanya kalau udah punya nuklir itu agak aman ya. Karena kalau sudah nuklir itu diledakkan, itu memacu ledakan nuklir yang lain. Dan manusia itu nggak mau. Nah, jadi ilmu pengetahuan coba Anda lihat tadi. Manusia katanya maju secara ekonomi. Tapi kok ilmu ekonomi nggak berfungsi? Manusia maju secara politik. Kok ilmu politik tidak memuaskan rakyat? Ya. Ilmu hubungan internasional juga begitu. Tapi memicu ketidakadilan global. Ilmu, wah, jadi sambil semua ilmu akhirnya kalau kita katakan itu gagal. Gagal ilmu itu di dalam membawa kebaikan. Nah, terakhir ini pemanasan global sekarang udah berubah kan, global warming menjadi apa namanya global boiling. Anda bisa bayangkan, ya. Orang bayangkan berapa tahun yang lalu suhu bumi itu jangan sampai melewati 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa revolusi industri. Sekarang itu bayangan terjadi sekian tahun yang datang. Sekarang sudah masuk ke situ kayaknya. Dan di titik itu nanti, ya, bumi ini kalau terus menerus manas, mendidih, itu kutub utara, kutub selatan, itu akan mencair tanpa pernah bisa dikembalikan seperti semula. Jadi kalau sudah itu mencair, akan terus mencair. Apa jadinya kalau itu mencair? Kalau kutub utara itu mencair, maka air laut meningkat. Itu sekitar 5 meter. 5 atau 7 meter. Kalau kutub selatan mencair, itu udah peningkatannya sampai 50-an meter. Jadi kalau itu mencair, itu artinya apa? New York, London, Amsterdam, Ho Chi Minh, Shanghai, kota termasuk Jakarta, kota-kota dunia itu tenggelam. Dan ilmu pengetahuan udah ilmuwan udah tahu itu. Pemimpin-pemimpin dunia udah tahu itu. Maka pertemuan besar konferensi tentang perubahan iklim itu sekitar akhir November, akhir tahun 2021. Itu ratusan kepala negara, ribuan ilmuwan itu berkumpul. Kenapa? Bahas masalah perubahan iklim. Udah kebayang itu, dunia chaos. Dan sampai pada hari ini, orang belum tahu bagaimana solusinya. Ya. Jadi peradaban barat ini decline, peradaban barat itu decline, kapitalisme itu mengalami krisis, ya, nggak bekerja. Ini peradaban itu gagal, saya temukan. Umat manusia telah berhasil meraih capaian material yang luar biasa. Revolusi industri pertama terjadi pada tahun 1784 dan disusul dengan revolusi-revolusi berikutnya berupa produksi massal,
otomatisasi produksi, dan kostumisasi industri. Kita telah mencapai titik di mana manusia bisa mendapatkan hasil produksi sesuai selera yang didukung oleh sistem industri yang sudah sangat maju. Manusia memang maju secara material, maju dalam perkembangan teknologi dan industri, bahkan maju pula pengetahuan secara umum. Akan tetapi, keberhasilan material yang dicapai manusia bukan berarti tanpa cacat. Manusia terus-menerus memproduksi ilmu pengetahuan, namun terus-menerus pula memproduksi krisis. Sebagai contoh, manusia memiliki segudang ilmu ekonomi tapi mengalami krisis ekonomi, krisis moneter, dan kesenjangan ekonomi. Manusia akrab dengan ilmu lingkungan tapi juga akrab dengan kerusakan lahan, banjir, pengembulan hutan, dan global warming. Singkat kata, manusia telah gagal menata peradaban. Walaupun memiliki modal ilmu dan teknologi, modal pengetahuan dan kemajuan teknologi yang tinggi tidak mencegah terjadinya krisis-krisis seperti yang telah disebutkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa kontribusi kita dalam membangun peradaban? Oke, pertanyaannya, ketika manusia hidupnya nggak bahagia, peradaban ini menuju kehancuran, siapa yang bisa menyelamatkan bumi? Bagi yang mikir loh ya, bagi yang mikir. Apakah kapitalisme? Nah, ini forum ekonomi Davos, World Economic Forum. Ini setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali itu para kapitalis besar itu kumpul di Davos, membincangkan tentang masa depan dunia. Ini mereka yang merusak dunia, tapi mereka ngumpul. Atau orang mungkin berharap nih, forum sosial dunia. Kalau dari kapitalis, ini adalah sosialis. Ini biasanya ratusan ribu itu berkumpul. Rutin mereka buat acara-acara. Mereka berharap dunia yang lebih baik. Ini sosialis. Ini nggak bisa diharapkan. Ya. Nah, saya mencoba ya di buku The Model, buku The Model itu membedahnya. Jadi kita itu hidup di era kegagalan, kegagalan dalam kehidupan pribadi, kegagalan manusia menatap peradaban. Ketika ilmu pengetahuan dikembangkan manusia itu ternyata gagal, gagal membuat bahagia, gagal membuat peradaban itu berkah. Lalu kemudian saya mencoba mencari. Nah, ini cara berkomunikasi ya dengan intelektual, dengan banyak kalangan itu. Kalau kalau nih peradaban ini gagal dan semakin menuju pada kehancuran, nah, saya coba mencari siapa kira-kira orang yang bisa diharapkan. Maka saya listinglah tokoh-tokoh di dunia, ya, filsufnya, politisinya, ahli pengembangan diri, ekonom, di listing. Siapa di antara mereka yang punya konsep kira-kira untuk menyelamatkan bumi ini? Syaratnya itu ada 2. Dia secara pribadi hidupnya bahagia. Dia sukses dalam hidup. Yang kedua, dia pernah berhasil, pernah terbukti membangun peradaban. Dari semua tokoh-tokoh dunia itu nggak ada yang memenuhi syarat itu. Yang memenuhi syarat itu hanya satu. Yaitu siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi secara rasional ketika manusia mencari siapa yang bisa menyelamatkan bumi, konsep siapa yang bisa menyelamatkan ini? Mana sosoknya yang bisa diharapkan menyelamatkan bumi? Karl Marx, dia memang bisa membangun peradaban. Peradabannya bermasalah. Kehidupan pribadinya juga bermasalah. Ada tokoh hebat pengembangan diri seperti misalkan siapa Stephen Covey. Tapi dia nggak pernah membangun peradaban. Hidup pribadinya belum tentu juga bahagia. Tapi mungkin orang banyak mengatakan hidupnya bahagia. Tapi yang satu-satunya konflik itu adalah Nabi Muhammad. Jadi Muhammad ini secara rasional kita bisa tunjukkan bahwa dialah yang memang punya konsep, bahkan konsepnya itu sampai sekarang masih ada. Jadi sampai sekarang Nabi Muhammad itu konsepnya ada.
Beliau itu hidupnya bahagia, konsep kebahagiaannya itu beliau pernah peradaban, peradabannya tuh hebat selama 1000 tahun sekarang. Ya, maka di sini kita perlu memahami. Ya. Oke, saya kira itu ya. Dan sampai mana kalau dilanjutkan jadi panjang ini ya. Nah, jadi sampai pada Nabi Muhammad yang sekarang ini kita ingin merayakan Maulid Nabi, posisi Nabi Muhammad itu memang sosok yang konsepnya, konsepnya ya, ini kalau kita berpikir alam berpikir mereka, mereka kan nggak ngerti ini gimana menyelesaikan masalah bumi pada hari ini. Ya, yang mereka tahu itu harus ada orang. Nah, kita tunjukkan ada loh yang namanya Muhammad. Dan ternyata ya konsepnya terbukti. Lalu kemudian mereka mungkin bertanya, loh kok bisa hebat begitu? Karena dia ada seorang nabi. Manusia itu memang punya kemampuan, ini perlu catatannya. Manusia itu punya kemampuan menata, mengelola yang namanya benda mati. Manusia itu bisa ngatur benda mati. Makanya manusia bisa merekayasa ya, benda mati, merekayasa teknologi dari skala nano, piko, ya, sampai skala yang besar. Tapi manusia itu kalau kita simpulkan, mereka tidak punya kemampuan untuk menata manusia. Bahkan banyak manusia tidak bisa menata dirinya sendiri, nggak bisa ngatur dirinya sendiri. Termasuk tadi, pengen bahagia, tapi dia nggak bisa bahagia. Nah, yang bisa mengatur manusia itu adalah penciptanya manusia, bukan yang lain. Dan ini yang mesti tersampaikan. Nah, oke, saya kira mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin lebih pada contoh ya, bagaimana dakwah menginspirasi. Ya. Oke, saya kira itu saya kembalikan pada moderator. Mana yang moderator ini? Belakang apa? Sudah masuk ya suara saya? Ah, sudah. Oke. Baik demikian teman-teman sekalian dari Kementerian Sosial Hermani, Hermani. Menarik yang disampaikan oleh beliau tentang masalah yang ada di kehidupan kita. Saya teringat dengan kata-kata yang ada di sosial media sering bertebaran. Di luar negeri sudah di luar negeri sudah membicarakan tentang kebunan, tapi di Indonesia masih berdebat soal agama. Itu kata-kata yang relate sekali dalam agenda malam hari ini, yang mana seakan membandingkan agama dengan teknologi, yang mana sudah jelas disampaikan oleh Ustaz Nofri bahwasanya apakah memang teknologi yang sekeren itu mengantarkan orang ke bulan itu, apakah sudah mutakhir dalam mengatasi permasalahan masyarakat di dunia ini? Apakah sudah cukup memberikan solusi atas permasalahan di dunia ini? Dan ternyata memang ilmu ekonomi makin bertambah canggih, makin bertambah baik, baik dalam sisi apapun ya, ekonomi pembangunan, ekonomi sustainability dan sebagainya, tapi malah dalam kenyataannya rakyat dan bahkan masyarakat
menjadi dibingungkan dengan krisis moneter, inflasi, dan lain sebagainya. Dan maka jawabannya adalah role model kita dalam menginspirasi adalah Nabi Muhammad. Dan di awal juga dijelaskan bahwasanya yang Nabi Muhammad bawa adalah dakwah yang menjadi poros hidup, terutama kita sebagai seorang muslim. Baik, itu mungkin yang saya rangkum, nggih, Ustaz Nopri. Apakah itu mungkin kurang lebihnya dari teman-teman eh, saat Ya, saya berikan kesempatan untuk bertanya atau mungkin ada yang disampaikan dari teman-teman sekalian untuk bisa raise hand terlebih dahulu dan mungkin untuk akhwat bisa mengetikkan di kolom chat. Untuk itu mungkin dipersilahkan. Iya. Ada beberapa Ustadz yang nobar ternyata dari Palopo, dari Sulawesi. Palopo. Palopo. Palopo tuh dekat ini ya, dekat Kendari ya. Palopo itu dekat Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan gitu teman-teman ya. Makassar utaranya. Bisa teman-teman Palopo on mic salah satu atau di dekat Kendari nih. Saya beberapa kali ke Kendari ya, Ah, 2 atau 3 kali. iya, Masya Allah. Hampir ke Palopo, nggak salah itu. Hampir ke Palopo. Berarti Kalau mungkin. Makassar, kalau Makassar sering. Iya, iya, iya. Iya, ada dari juga, DIY UPMI Nobar, Ustaz. Ternyata dari ITNY, Teknologi Nasional di Babarsari. Ah, di Ada juga dari Hamfara. Wah, ini kampus Bantul ini, berarti ada dari Sleman. hmm, Ya, UHAM nih Bang. UHAM. Sultra juga ada Sultra. ya, Sultra, Sultra. Palopo, Sultra. Ya, baik, teman-teman. Oh, ya, ternyata ada dari Sultra, UKLBN, UHU, Universitas Hamidullah. Ah, Ya, monggo untuk yang angkat tangan, saya persilakan untuk on mic dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan menanyakan ya, apa yang mau ditanyakan atau yang disampaikan. Monggo, Mas. Ya, baik dari LDKB ke LDM UHU Sultra. Ini nggak ada namanya ini. Ini nama lembaga ini harusnya. Malahan. Nah, baik. Bisa terlihat on cam-nya. Tinggal on mic-nya. Nah, sip. Monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sangat terkesan dengan materi dari Ustadz Mupriyadi. Menjadi wawasan yang dari satu perspektif hmm, luar biasa bagi saya sendiri mengenai bagaimana sosok Rasulullah itu bisa menjadi sosok suri tauladan yang bisa menjadi contoh bagaimana membangun ulang kembali peradaban materialisme saat ini. Eh, Kemudian yang menjadi pertanyaan saya atau keresahan saya sendiri adalah bahwa eh, di era saat ini kemajuan teknologi di segala bidang, terutama kecepatan informasi, sehingga bagaimana kita itu, apalagi kita sebagai generasi muda itu mendapatkan informasi itu sangat sangat mudah, termasuk mengenai berbagai macam problematika yang ada di dunia saat ini. Nah, tapi saya sendiri melihat misalkan eh, di masyarakat awam, informasi tentang Islam itu porsinya tidak terlalu besar, Ustaz. Mengenai bagaimana solusi Islam itu sendiri. Jadi porsinya itu sangat sedikit dan bahkan ketika saya melihat di banyak tokoh-tokoh yang menjadi panutan anak muda misalkan, nah itu kebanyakan adalah
meskipun dia juga orang yang menyampaikan Islam, tapi dari perspektif yang tidak menggambarkan bagaimana Rasulullah itu yang seutuhnya dalam membangun peradaban itu sendiri. Jadi hanya membahas masalah kepribadian Rasul, akhlak Rasulullah, tapi tidak jarang sekali membahas mengenai bagaimana Rasulullah itu menyelesaikan misalkan tadi problem dunia saat ini, bagaimana caranya, bagaimana kita mencontoh Rasul dalam dalam hal tersebut. Itu kira-kira bagaimana pandangan Ustadz tentang itu dan bagaimana solusinya kami sebagai generasi muda, terlebih lagi adalah penggerak dakwah, pengemban dakwah, bisa mencari solusi atas hal itu. Syukron Ustaz. Iya, baik. Bisa langsung ditanggapi langsung, Ustaz. Ya, jadi orang itu bisa memberi apa yang dia miliki. Jadi kalau para ustadz kita, ya katakanlah mungkin yang dikenal oleh publik, menyampaikan Islamnya hanya masalah ibadah, misalnya. Islamnya hanya masalah akhlak, Islam yang bersifat personal, seolah-olah nggak relate dengan kehidupan, nggak bicara tentang kasus apa namanya rempang, nggak bicara kasus wadas, nggak bicara tentang kasus apa namanya politik pada hari ini, tidak bicara masalah ekonomi, karena memang yang dia tahu hanya masalah itu Islam yang sebagian tadi, nggak bisa dipaksa memang. Ya, ini saya katakan nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa mereka ngomong bisa salah juga nanti. Karena orang itu hanya bisa memberi apa yang dia miliki. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita yang menyadari kondisi seperti ini yang mestinya kemudian berusaha untuk menyampaikan. Jadi kalau saya dalam tanda petik ya, tanda petik memaklumi, dalam artian dia bagian dia itulah gitu. Lebih baik kita lihat diri kita sendiri. Ya kan? Berarti nggak banyak nih yang paham nih. Kalau nggak banyak yang paham, lah gimana caranya kita memahamkan sekarang? Inilah tugas kita. Tugas generasi muda terutama. Ya, tugas PKLDK nasional. Karena banyak mereka nggak paham. Saya tuh ngikutin ya berita-berita politik, dialog-dialog, debat-debat itu. Ya memang orang nggak paham gimana ya. Bicara Indonesia yang hebat misalnya, coba lihat Indonesia yang hebat aja deh. Siapa kira-kira yang paling hebat dari tiga capres itu ketika bicara Indonesia? Nah, coba siapa kira-kira yang konsepnya yang kira-kira hebat? Siapa? Ini bukan memilih ya, ini kita lihat secara objektif. Menurut Anda siapa di antara tiga itu? Prabowo yang paling menonjol Ustaz. Kalau Prabowo saya. yang paling menonjol. Nah, Prabowo. Apa konsep dia? Apa kira-kira? Anies sih Ustadz. Ada yang Anies ya. Apa konsep Anies? Ngikutin enggak? Nggak ngikutin ya. Nah, kalau saya ngikutin, saya coba cari apa sih gitu. Terakhir dia ngomong di mana? Di UI apa ya? UGM kayaknya. Ya, dia bicara tentang satu Indonesia. Itu di mana? Bicara satu Indonesia. Jadi kalau idenya dia kan pingin melanjutkan, ya, ingin bukan melanjutkan yang sekarang, melanjutkan agenda dari Sumpah Pemuda, kemudian ini milestone-nya ya, Sumpah Pemuda, proklamasi, lalu kemudian mosi apa? Integral,
ya posisi integralnya Muhammad Nasir, lalu kemudian deklarasi Juanda, ya, sampai kita jadi satu tanah air. Nah, kemudian ini apa sekarang dia bilang? Lalu dia sebutlah satu ekonomi. Ah, saya ikutin tuh. Bagi orang umum mungkin hebat tuh. Dia jelaskan secara sistematis. Tapi bagi kita yang paham Islam, kan itu. Kalau satu ekonomi kemudian membawa pada kesejahteraan, pengen jadi negara seperti apa? Mau seperti Jepang, yang 30.000 manusianya mati bunuh diri setiap tahun. Artinya setiap hari ada 80 sampai 100 orang mati bunuh diri. Mau jadi seperti apa? Harusnya apa yang keluar? Harusnya yang keluar itu adalah negara yang tercapainya maqasid syariah, terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya kehormatan, terjaganya harta. Lengkap kan? Kalau satu ekonomi apa gitu? Kalau ini mulai terjaganya agama, itu artinya apa? Negara yang membuat orang-orangnya soleh-soleh. Kalau orangnya soleh-soleh, nggak perlu capek ngurusin korupsi. Karena ada soleh, bertakwa, takut. Kenapa? Karena agama terjaga. Nggak perlu lembaga kayak KPK. Pengadilan tetap ada ya. Nggak perlu ada lembaga-lembaga ad hoc yang itu menunjukkan kegagalan sebuah negara. Nah, sampai sekarang orang-orang tua kita ya, kan lebih tua dari kita kan, yang mengelola negara ini, itu nggak bisa itu mengelola negara. Walaupun di sana profesor, doktor, pengalaman, nggak bisa. Nah, jadi oke lah, itu mereka nggak paham. Nah, sekarang tugas kita yang paham ini. Nah, makanya saya menyarankan, ya, walaupun Anda masih muda, coba belajar yang giat. Dan saya sarankan kuliah setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kalau Anda nanti S1-nya aja belum lulus, ngomong besar, saya tanya gitu, kamu mau mengelola negara, mengelola diri sendiri saja, PR-nya nggak selesai. Nah, apa jawaban kita kira-kira? Ya kan? Mau meningkatkan kesejahteraan, nah itu IP-mu saja 2 koma, misal gitu ya. Ah, nah ini semangat nih, harus sekolahnya yang paling tinggi. Sekolah yang paling tinggi itu kan doktor ya, sekolahnya. Jadi kalau Anda semua yang hadir sini dokter, nanti bunyi itu ngomongnya. Ya ini dan saya sarankan sekolah ya. Kenapa? Karena kalau dengan sekolah itu nanti taraf berpikirnya memang beda. Nah ini susah saya cerita, agak panjang saya ceritakan. Jadi kalau orang itu sekolahnya S1, beda nih S2. Beda lagi nih S3. Dan itu memang terlihat sekali bedanya. Ya, dari kemampuan berpikirnya. Terlepas ini nggak paham agama. Ya, ini sunatullah saja. Jadi kalau orang S3 itu biasanya menghasilkan teori baru. Kalau S2 itu dia bisa membandingkan. Kalau S1 itu dia sekedar mempraktekkan teori. Nah, jadi kita begini. Ya. Jadi memang tugas kita sekarang, kita nggak bisa nuntut ustadz-ustadz kita yang di luar sana pemahamannya sebatas itu. Udahlah itu mungkin ranahnya seperti itu. Ya, udah ada lah yang ngurusin itu kira-kira. Ya, dialog kalau antum bisa dialog dengan mereka ya berdialog lah. Tapi bagian kita ini ternyata yang masih luas itu adalah menyampaikan Islam yang merupakan solutif bagi kehidupan ini. Maka saya silakan adalah Islam yang dunia itu membutuhkan Islam. Jadi saya dari judul ini nih, coba ini direnungkan. Dengan memahami dunia sedetil-detilnya, memahami Islam sebaik-baiknya, kita akan tahu bahwa dunia ini sedang beronta-ronta. Dunia ini sekarang sedang bermasalah. Dan dia membutuhkan apa? Membutuhkan yang namanya Islam. Nah, ini tugas kita, ya, memahami Islam. Gitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Nopri pakai jawaban yang cukup jelas gitu, Mas. Bahwa itu adalah keterbatasan dari beliau-beliau tersebut.
Maka sebagaimana kita yang memiliki kesadaran yang setelah kita disampaikan oleh Nopri ini adalah tugas kita untuk ya bagaimana jika kita memiliki apa ya mungkin beranian ya untuk sama berdialog dengan beliau-beliau maka ya sampaikan. Tapi kalaupun nggak ada ya tetap dalam jalur kita untuk menyampaikan ini kepada teman-teman kita. Kepada Ini yang saya tambahin ya, satu cerita. Satu saat saya diminta ngisi di salah satu MUI di Jawa Barat. Yang hadir itu 200-an kiai. Kiai-kiai loh nih. Sementara saya bukan kiai. Ya. Saya tidak latar belakangnya bukan pesantren. Antum kebayang nggak kira-kira? Saya harus disuruh ngisi kiai yang itu lulusan Timur Tengah. Ya. Ketua sama sekjennya itu ada itu lulusan Timur Tengah. Ya kan? Waktu itu saya diminta membedah buku saya, buku The Model yang saya tulis. Kurang lebihnya saya sampaikan sama, dunia itu punya masalah. Yang ujungnya itu adalah bahwa ada yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan bumi, yaitu Nabi Muhammad. Lalu saya sampaikan kepada beliau, jadi gini, saya sampaikan 4 ayat sebenarnya. Tadi saya tidak menyebutkan ya, jadi antum bisa, saya tidak saya jelaskan karena waktunya memang sangat pendek. 4 ayat ini yang saya sampaikan ya. Nah, saya sampaikan 4 ayat ini, tadi ya, biar antum semua tahu ya. Ini 4 ayat ini nanti antum silakan dibaca ya. Saya tidak jelaskan, saya cuma menunjukkan saja satu persatu ayat ini. Ini ayatnya, kegagalan kehidupan pribadi. Ayatnya ini, Toha 124. Ya. Keberhasilan kehidupan pribadi, An-Nahl 97. Kegagalan menata peradaban, Ar-Rum 41. Ya. Kemudian keberhasilan menata peradaban, A'raf ayat 96. Ini 4 ayatnya saya sampaikan. Kalau tadi kan saya tidak sempat menyampaikan ini pada antum ya. Apa yang terjadi? Setelah saya penyampaian itu, ada komentar dari ketua yang salah. Kita ini, beliau mengatakan ini, kita ini, itu hafal betul 4 ayat yang disampaikan tadi. Dari luar kepala, kita tahu asbabun nuzulnya, kita tahu tafsirnya, kita menguasai banget deh kira-kira 4 ayat itu. Tapi yang kita tidak punya itu adalah kerangka. Kerangka bagaimana 4 ayat ini ternyata hebat luar biasa. Kerangkanya apa yang saya sampaikan? Kerangkanya adalah manusia itu gagal dalam kehidupan pribadi, banyak tidak bahagia. Ayatnya ada tadi. Ya kan? Nah ini. Kenapa manusia gagal? Allah yang ngasih tahu manusia itu gagal. Bahwa 1:24. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya penghidupan yang sempit. Jadi orang tidak bahagia, orang yang hidupnya menderita tadi, itu karena apa? Karena berpaling dari aturan Allah. Lalu ayat berikutnya, kalau orang itu pakai aturan Allah, sehingga orang itu melakukan amal soleh dalam hidupnya, apa yang dirasakan? Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Falanuhyanu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah. Jadi kalau itu berpaling dari aturan Allah, dia merasakan ma'isyatan donka, penghidupan yang sempit. Tapi kalau pakai aturan Allah, dia merasakan yang namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Lalu kemudian kegagalan peradaban tadi sudah jelaskan ya, itu Ar-Rum 41. Zaharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas. Liyaziqahum badalaji amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar berarti kembali kepada Islam. Bagaimana kalau manusia menata dengan Islam? Maka muncul ayat ini, Al-A'raf 96.
Walau ana alal qura amanu wa taqala fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini yang saya katakan tadi. Beliau tahu ayat itu, tapi nggak bisa, tidak punya kerangka. Nah, maka tidak sama itu saya motivasilah para kiai tadi. Jadi saya seperti motivator kiai pada saat itu. Ya, menginspirasi kiai. Saya katakan, Pak Kiai, ilmuwan-ilmuwan itu gagal ya menata peradaban. Dan ini mesti adalah kebangkitan para ulama. Para ulama yang intelektual. Ya, ini saya motivasi malah para kiai. Jadi beliau tahu banyak dibandingkan saya dalam banyak hal terkait agama. Latar belakangnya ya jelaslah ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu ulumul Qur'annya, ilmu fikihnya, udah hebat lah. Karena saya bukan orang santri. Tapi saya ada yang saya tahu apa? Ya saya punya kerangka yang kokoh karena ngaji. Ya saya juga berbeda, misalnya S1, S2. Bagian itu yang saya punya, maka itu yang saya dakwahkan. Jadi kalau kita itu tidak perlu ya tidak perlu menghabiskan energi mengkritik mereka karena memang mereka nggak bisa memberi apa yang mereka nggak tahu, dan mereka yang diberi adalah itu juga sebenarnya baik daripada orang lain yang memang nggak paham. Tapi bagi kita yang paham ini, ada kesempatan dakwahilah mereka ya, atau dakwahilah umat. Itu luas sekali medannya sekarang ya. Untuk memahamkan Islam yang kafah itu kan tidak, mereka tidak mengambil bagian itu. Nah, itu bagian antum, bagian kita itu luas sekali. Baru ingat saya tadi. Oke, gitu Mas Isudin. Ya, baik, luar biasa ternyata ini terkait apa tadi yang disampaikan juga tentang ini memang bukan bidang kita untuk menyampaikan hal ini, tapi kewajiban untuk mengingatkan ya, kembali lagi ke dalam dakwah sebagai tema besar kita, ya, dalam dakwahnya sebagai Rasulullah dan tugas kita sebagai mengingatkan walaupun bukan eh, keahlian kita. Baik Ustadz, terakhir ada pertanyaan titipan dari kolom chat yang saya dapatkan. Ini pertanyaan terakhir nih teman-teman. Saya bacakan dulu. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Tadi kan disampaikan beberapa sistem kapitalis, sosialis, sistem Islam. Sistem vs sistem. Lalu ketika caranya kita untuk menyampaikan indahnya sistem Islam, mungkin bagaimana caranya kita untuk menyampaikan indahnya sistem Islam ini? Mungkin bagaimana gambaran sistem ini? Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi, Ya, langkah pertama sebelum bisa menyampaikan, kita memahami dulu keindahan Islam itu. Kita sering bicara sistem, tapi paham nggak kita sistem Islam itu? Jangan-jangan kita nggak kebayang juga indahnya seperti apa. Kalau kita nggak kebayang, kita nggak bisa menyampaikan. Jadi tugas pertama itu adalah kita harus mampu membayangkan dalam benak kita tentang Islam itu indah. Ya, Islam itu indah. Itu mesti kebayang. Bahkan kalau ditanya apa itu sistem, jangan kita juga nggak tahu apa itu sistem. Ya kan? Jadi nggak mungkin kita bisa menjelaskan indahnya sistem Islam kalau kita tidak punya bayangan, tidak punya pemahaman. Nah, maka disinilah perlu belajar, ya, perlu belajar. Ini kan singkat nih, waktu kita sangat singkat. Jadi gini, pertama mesti paham dulu itu apa sistem. Sistem itu apa sih? Gitu. Orang sebagian besar umat Islam pada hari ini, ketika belajar Islam, itu dia nggak belajar sistem. Dia belajar kumpulan ajaran Islam. Ngumpulin ajaran Islam. Dan proses belajar itu memang proses mengumpulkan. Anda
Bayang nggak yang namanya kumpulan? Kumpulan dengan sistem itu beda. Kalau punya spare part sepeda, spare part sepeda ya, ada stangnya, kita tumpuk tuh. Itu namanya kumpulan spare part sepeda. Berfungsi enggak? Enggak banyak fungsinya. Tapi kalau kumpulan tadi itu kita interkoneksikan, kita hubungkan dengan benar, maka dia jadi sepeda. Maka dia berfungsi. Nah, kumpulan yang terinterkoneksi lalu kemudian berfungsi, itulah sistem. Jadi kalau hanya sekedar mengumpulkan ajaran Islam, belajar kumpul-kumpul, itu nggak banyak fungsinya. Iya, bisa mungkin Ustadz Nopri terlempar gitu untuk sinyal. Mohon ditunggu ya teman-teman. Iya, Ustadz. Putus ya. Iya, bisa dilanjutkan lagi, Pak. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau dikumpulkan, nggak banyak fungsinya. Nah, ajaran Islam itu kalau dikumpulkan, banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Padahal kalau kita lihat, Islam itu, dia bukan sekedar kumpulan ajaran, tapi Islam itu sistem itu sendiri. Yang kalau Islam itu diterapkan pada level pribadi, ya, artinya ajaran Islam itu dipahami di apa namanya, membangun sistem individu ya. Kalau untuk pribadi kan sistem individu, jadinya ada keluarga, maka keluarga itu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau diterapkan pada masyarakat, maka akan muncul masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar yang saling peduli dan saling tolong menolong. Kalau diterapkan pada negara, maka negara ini penuh keberkahan, di mana maqasid syariah itu terwujud, terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya harta, terjaganya kehormatan. Nah, kalau kita itu memahami Islam sebagai sebuah sistem, ya, ini hebat banget ini. Mana aku yang bisa menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, menceritakan masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar, saling tolong menolong, ya, yang bisa menciptakan negara yang penuh keberkahan dan terwujudnya maqasid syariah. Mana ada konsep yang begitu? Jadi kalau kita dalami detailnya ya tentang masalah orang bahagia, orang bertakwa, orang keluarga sakinah mawaddah rahmah, masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar, negara yang adil penuh keberkahan, maka syariah terwujud, itu hebat banget. Itu luar biasa. Ya, jadi memang ini apa namanya perlu ya dipahami ya oleh kita semua. Nah, jadi memang ini saya ingin mengajak kepada Anda semua, mari belajar Islam. Ya. Jadi yang di teman-teman di BKLDK, mari pelajari Islam secara detail karena Islam itu dibutuhkan. Ya, yang mungkin di luar BKLDK bisa join di BKLDK untuk memahami Islam lebih dalam, ya, sehingga bisa apa namanya bisa berkontribusi untuk menyelamatkan bumi pada hari ini. Itu mudah-mudahan menjawab ya. Iya, baik. Jazakallah khairan katsiran terhadap Ustadz Nopri Wa antajal khair. Jadi ini terakhir ada pertanyaan Ustadz, tapi saya rasa sudah terrangkum dari jawaban jenengan terkait mana yang lebih penting antara belajar fikih dan belajar sistem, atau apakah komprehensif belajar antara keduanya. Saya rasa dua-duanya juga penting karena belajar sistem dan belajar fikih saling melengkapi. Fikih Ya, masuk. belajar semua ya. Ji, bener. Afwan Mas, karena Ya. keterbatasan waktu, kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya di acara-acara BK. Maka dari kami, BKLDK Nasional,
disupport dari BKLTK wilayah dan daerah mengucapkan jazakallah khairan katsiran terhadap Ustadz Nopri khususnya dan Wa anta teman-teman yang khair. sampai akhir ini mengikuti dan mengikuti acara ini 34 Ustadz alhamdulillah dari berbagai daerah yang masih setia juga nobar. Ternyata ada info baru nobar dari Jakarta Ustadz, Masya Allah, dari Tangerang. Dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian untuk selalu Oh, update untuk selalu update agenda-agenda kita. Jadi untuk teman-teman yang masuk ke grup agenda Maulid ini harap untuk stay di sana karena agenda-agenda kita akan kami informasikan di sana. Dan untuk informasi yang lebih update lagi teman-teman terkait agenda di luar acara ini bisa teman-teman follow di Instagram nasional. Dan satu lagi informasi yang sangat membahagiakan. Sebentar ya saya. Nah, saya oh bisa di mute ya. Nah, ada informasi yang membahagiakan untuk teman-teman sekalian. Akan ada rilis buku yang selanjutnya dari Ustadz Nopriyadi. Jadi untuk teman-teman yang setelah saat ini menjadi fans setelah Ustadz Nopriyadi harap ditunggu gitu. Boleh di spill Ustadz bukunya atau yang akan rilis terbit buku terkait apa? Masih di mute. Afan masih di mute Ustadz. Oke, masih di mute. Oke. Buku yang sebentar lagi saya terbitkan itu adalah buku terkait pernikahan. 50% pernikahan di dunia ini menghasilkan perceraian. Jadi hampir semua orang menikah itu pernikahannya nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Ya, nggak punya ilmu. Nah, ini saya tunjukkan ya. Dan karena nggak punya ilmu itu, lalu kemudian hidup ketika nikah itu nggak ngerasakan tuh bahwa hidup itu membawa pada kebahagiaan. Nah, maka dari itulah kemudian ternyata itu saya berpikir kita tuh butuh panduan. Bagaimana kita itu bisa, bagaimana membangun keluarga itu bisa sakinah, mawaddah, warohmah, antil jannah, kira-kira begitu. Dan di bagian terakhir dari buku ini ada 40 bab. Itu saya menjelaskan tentang peradaban sakinah. Peradaban samara. Ya, peradaban samara itu apa? Bagaimana bahwa sebagian besar pernikahan itu harusnya samara, sakinah, mawaddah, warohmah. Dan siapa yang bergerak untuk mewujudkan itu? Nah, itulah para pengemban dakwah. Tapi ternyata pengemban dakwah pun tidak tidak sedikit pernikahannya juga tidak bahagia. Kenapa? Nggak punya ilmu, ya, nggak belajar, kira-kira begitu. Yang padahal yang punya kesempatan untuk mendapatkan samara itu adalah orang-orang yang berdakwah sebenarnya. Tapi ternyata kalau berdakwah pun nggak punya ilmu, ya nggak paham. Ya. Jadi memang buku ini akhirnya memang saya persembahkan bagi siapa saja yang sudah menikah, yang belum menikah, ya, yang pendekatannya ada dua. Pertama adalah pendekatannya jelas ilmu syariat saya pakai. Ya, yang kedua adalah pendekatan ilmu sunnatullah, terutama ilmu sistem. Jadi sistem itu nggak hanya pada negara, sistem itu pun pada keluarga. Jadi kalau orang itu paham sistem berkeluarga, ketika punya masalah dia tahu bagian mana yang bermasalah. Seperti kalau antum punya sepeda, sepedanya bermasalah, maka apa yang dilakukan? Nah, begitu juga kalau itu punya rumah tangga. Kita tahu persis komponen apa dalam rumah kita yang bermasalah, bagian mana yang bermasalah, bagian itu perlu diperbaiki. Nah, ilmu ini nggak ada kalau buku-buku pernikahan seperti itu. Karena saya orang insinyur, jadi saya akhirnya memakai ilmu sistem insinyur untuk memahami ini. Ya, mudah-mudahan terbitnya 10 hari ke depan lah. Secara konten udah selesai. Covernya tadi juga sudah ada.
Afwan Ustaz, ada yang nanya ini kalau order bisa di mana nggih? Nanti ditunggu di Instagram saya saja. Mungkin nanti 10 hari lagi mungkin akan terbit. Baik. Jih, itu nggih teman-teman sekalian. Jadi informasi tambahan terkait buku yang cocok banget untuk teman-teman sekalian yang pranikah ya. Karena rata-rata saya lihat wajah-wajahnya masih wajah-wajah 20-an dan 30 ke bawah. Dan itu cocok banget untuk teman-teman. Ah, Target iya, pasarnya cocok, Zat. harus siap-siap. Iya. Tapi ada 5 bab itu jangan dibaca yang belum menikah segera. Oh, belum. Ada 5 bab itu yang mau segera nikah baru baca bagian itu ya. Ya, saya nggak bisa ceritakan ini banyak yang masih jomblo kan sini ya. Iya. Jih, baik. Terima kasih. Sekali lagi, kayaknya order yang buku pertama aja. Oh iya, ini lebih aman ya. Tentang untuk model saja tanpa ada wedding dan parents-nya. Ya, baik. Sekali lagi kami sampaikan jazakallah khairan kepada Ustaz Nopriyadi dan teman-teman sekalian dimanapun antum-antuna semua berada. Demikianlah agenda kita pada malam hari ini. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Tidak kami lupa untuk sampaikan bahwasanya agenda-agenda kita masih akan terus berlanjut karena agenda dakwah dalam BKLDK itu menurut senior saya adalah agenda kita itu akan berhenti ketika dua hal itu terwujud. Yang pertama tegaknya Islam di muka bumi ini, yang kedua adalah kematian. Maka selama dua hal itu belum menjemput daripada kita, maka terus agenda-agenda kita itu akan berlanjut. Maka saya, Muhammad Zin Al-Haq, pamit undur diri mewakili dari jajaran BKLDK baik nasional, wilayah, dan daerah. Mohon maaf atas segala kekhilafan, baik dari pengucapan dan pengucapan kata dan ketika acara. Dan apabila ada kebenaran itu tentunya dari Allah dan semoga bisa diambil hikmahnya dan pelajarannya. Sampai berjumpa di agenda-agenda berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Ya, Terima kasih Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih banyak teman-teman. Barakallah. Afwan. Allah ya Allah dan kasir. Woi, teman-teman Palaupo itu jam berapa ya? Tambah 2 jam. Mas. Dari Sultan. Oh, dari Kendari itu berapa jam itu sudah? Setengah 12 ini. Setengah 11 mas. Wih, setengah 11. Masih aman ya? Masih aman, masih ya. Jam tidur mahasiswa masih masih kurang, masih sore ini. Syukran teman-teman sekalian. Oke bang. Izin keluar bang. Oh, ya, mangga. Monggo. Piye Mas Bang Rizal? Cukup atau kita tutup? Terus, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah. Ini teman-teman Allahu Akbar. Palopo ini, semangat banget. Wih, ini abang, ini senior teman-teman ini, Bang Musafir ini setiap hari bertemu saya. Cerita-cerita itu, Masya Allah teman-teman Palopo ini, teman-teman YIN. Perjuangannya kalau ke Makassar itu, berapa jam, belum lagi LDK-nya, Masya Allah. Lanjut ya. Ayolah, ini nyusul Bang Musafir ini, lanjut kuliah sampai ke Jogja ini yo. Bang Musafir saja ini sampai doktor. Lanjut
yang kawan-kawan lain. Sekolahlah tinggi-tinggi seperti kata Ustadz Nopri tadi. Biar Iya. kita ketika berpendapat bisa berbunyi dia. Bisa didengar ya. Baik teman-teman ya, saya izin pamit dulu. Sampai jumpa di grup. Lagi teman. Assalamualaikum.